Hai, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini teman-teman sehat ya. Apalagi sesaat lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Jadi kondisi tubuhnya harus fit untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menunaikan. Nah, karena minggu lalu kita sudah seru-seruan tryout UTBK bersama dengan Universitas Airlangga. Kita relax dulu pekan ini, santai dulu. Tapi yang paling penting untuk para pejuang UTBK tetap harus semangat sinau nakoma bareng JTV dan juga bareng Analitika. Nah, hari ini, today gonna very special since we will have a special lesson with Mr. Marco. Pak Marco, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, sir? I'm fine, pretty fine. Thank you, Kak Putri. Wow, nice to hear that. Oke, jadi Pak Marco ini adalah pengajar bahasa Inggris dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Betul sekali, Kak Putri. Sesuai dengan mata ajaran yang biasa Bapak ajar, hari ini mohon bantuan buat teman-teman para pejuang UTBK khususnya bisa mengerjakan latihan soal khususnya bahasa Inggris nanti dalam menghadapi UTBK. Pak Marco siap ya? Insya Allah siap. Saya senang sekali bersama-sama anak-anak untuk menjelang sukses UTBK mereka semua. Amin, semuanya juga happy ketemu Pak Marco hari ini. Jadi kalau boleh dapat gambaran Pak untuk para pejuang UTBK dalam menghadapi soal bahasa Inggris. Poin-poin utama apa yang harus menjadi perhatian dan hari ini kita akan belajar apa? Oke, siap. Jadi kita yang pertama harus tahu bahwa UTBK itu sangat rigidly timed, waktunya sangat terbatas ya, karena kita gabung dengan PPU Bahasa Indonesia itu kalau saya hitung-hitung satu nomor harus bisa selesai 1 menit. Selesai nggak selesai 1 menit move on. 1 menit move on. Jadi salah satu latihan yang perlu dilaksanakan di rumah secara harian itu ya dicoba ngerjakan 1 menit. Bisa nggak bisa lanjut ke bawahnya, baru kita lanjutkan yang lainnya. Seperti itu, Pak. Satu time. Yang kedua, hari ini kita akan fokus ke beberapa materi mungkin ya. Jadi seperti main idea, habis itu summarizing passage, meringkas, and then finally mungkin some kinds of referential questions, jadi refer to kayak gitu. Nah, 3 poin penting itu yang nanti akan coba kita ulik bersama nanti di situ. Will be super challenging of the day. Hopefully. Tapi kita harus tetap enjoy, karena untuk bisa belajar dengan nikmat itu nomor 1 harus menikmati prosesnya. Betul sekali, Mbak. Ya, dan saya ada satu lagi yang sekiranya ini nanti mungkin ya, semoga saja bisa menjadi hal yang baru. Jadi ada satu hal yang mungkin jarang dikupas, tapi nanti saya akan berikan ke teman-teman semuanya. What is that, sir? Waduh. Something. Sangat-sangat bersemangat, super excited. Tapi teman-teman, kita akan mulai dulu materi pertama karena tadi Pak Markus sudah menyampaikan kita akan belajar main idea, ide pokok utama ya. Betul. Kira-kira kalau dalam narasi panjang berbahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia saja kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Betul. Nah, ini dalam bahasa, bukan bahasa ibu kita, apa yang harus dijadikan perhatian utama? Pak Marco, please, it's your time now. Let me start from something like this. Sebelum saya mulai ke main idea, kita nggak boleh lupakan ini dulu. Topik. Yes. Sulit menemukan main idea kalau kita belum menemukan ini. Because this is the point. Kalau misalnya kita mau ngarang tentang rumah, topiknya adalah rumah. Betul. Baru kita bicara masalah ruang tamu, ruang tengah, dapur dan semacamnya. Itu adalah main idea per paragraph. Exactly right. Jadi saya mau bilang sebetulnya bahwa topik and main idea itu something like this. Itu karena ada 1, 2, 3 ya. Nah, apa sih main idea itu biar lebih mudah? Kadang-kadang teman-teman bingung. Ini yang mau saya sampaikan sekarang, mungkin jarang dikupas. Semoga benar. Pasti benar kalau Bapak yang mengajar ke kami. Jadi sebetulnya main idea itu adalah, catat nggak ya? Catat boleh. Main idea sesungguhnya adalah topik plus the writer's opinion. Oh, nice. Oke. Saya ulang. Bahwa sebetulnya main idea itu adalah topik yang ditambah penulis ya. Opini penulisnya ini mau dikupas bagian mananya. Misalnya kalau kita mau menulis tentang rumah ya, berarti paragraf 1 mungkin penulisnya membayangkan, oh saya mau bahas ruang tamunya dulu. Jadi topik ruang tamunya yang saya kembangkan di sini. Paragraf 2 mungkin topiknya rumah, tapi saya masuk ke ruang tengah ya, berarti ruang keluarga nih. Sekali lagi opini penulisnya. Writer opinion. Yang terakhir juga begitu.
Oke, Jadi jangan bingung lagi. sudah mulai terbayang. Iya. Kalau kita langsung. melihat narasi panjang dalam satu paragraf berisi banyak kalimat, Ya, itu akan terbaca mana yang merupakan topik, mana yang merupakan opini dari sang penulis. betul, Itu akan sangat membantu memudahkan. betul. Nah, untuk melihat, biasanya kan ada Karakter. bentuk opini penulis. Iya. Umumnya dalam Iya. bahasa Inggris seperti apa, Sir? Opini penulis ya. Mhm. Ini tak tambah yang kedua. Asik, bonusnya banyak. Ini jadi nggak usah terlalu ribet. Maksudnya, ini gimana sih kok sulit banget ya soal UTBK? Iya, karena kita nggak terbiasa aja. Betul. Kalau memang kita mau sedikit effort ditambah di rumah, Yap. main-main kayak gini, insya Allah ada petunjuk Pasti nanti. ada hasil dan petunjuk, Iya. sepakat. Karena sebetulnya semua itu ada polanya ya, Pak ya? Betul sekali. Oke, 5 keywords. Saya biasanya main ini. Mhm. Apa itu? Jadi kita nggak mungkin misalnya teks yang panjang terus kita mengingat detailnya langsung bisa cepet ya pertanyaan, nggak mungkin. Susah Tentu, sekali. butuh waktu. Butuh waktu. Latihannya gimana? Setiap paragraf, main idea satu paragraf ini ya, kita sebut aja satu paragraf. Yap. Oke, main Per idea, paragraf one ya. paragraph. Oke. Oke. Cobalah dicari 5 kata yang penting. Oh. Yang paling penting intinya aja. Oke. Terus kalau misalnya ini paragrafnya. Mhm. Nah, ini kan biasanya ada tempat kosong dikit ya. Betul. Kasih aja 5 kata kuncinya apa? Di sisi 1, kanan. 2, 3, iya. Ya, jadi tapi sekali lagi saya cuma mau mengingatkan, ini bukan untuk ketika mengerjakan soal UTBK, nanti Yep. habis waktunya. Betul. Nah, ketika persiapan kayak gini, misalnya teman-teman masih ada yang terjadwal Jumat nanti kan ya, Betul. ada 4 hari untuk persiapan, cobalah kayak gini. Baca paragrafnya, tentukan 5 kata kuncinya, 5 kata kunci. baru lihat ke pertanyaan. Ini adalah reading comprehension tekniknya Yep. yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama, topik itu hubungnya dengan main idea. Betul. Jadi istilahnya main idea adalah topik plus opini penulis. Yang Betul. kedua, sering-seringlah agak soros dikit ya Mbak Iya, ya. membaca, Membaca per kemudian paragraf, memilah memilah, mana yang kira-kira merupakan 5 kata kunci utama. tidak boleh lebih dari 5. Kenapa, Pak Marco? Kenapa? Iya. Kecenderungan kita itu nggak percaya diri. Aha. Kadang-kadang 5 ini apa bener Diimbui ya? mana? Diimbui mana sampai akhirnya plek mindah. Nonsense. Itu bukan kata Nggak kunci, bisa. teman-teman, ya. Itu bukan kata kunci, mindah, copy paste. Jadi sebisa mungkin 5 kata kunci ini. Oke. Oke, jadi apakah ini ada benar salah? Apakah saya ngambil kata ini nanti benar? Kalau salah gimana? Nah, mikirnya sekarang ini kan hanya untuk membuat intisarinya ya. Yep. Jadi nggak ada benar salah. Yang penting Anda bisa ngambil dulu. Ini biar di-train untuk ngambil bagian yang penting sebagai Oke. itu. Terima kasih, Pak. Yang terpenting konsep and mindset. Ya. These are the tips and tricks for everyone here. Jadi kita sudah tahu nih konsep dasar yang harus kita pelajari dan kuasai dulu apa, supaya ketika ketemu narasi yang panjang dalam bentuk teks berparagraf-paragraf, kita nggak keburu kalah mental duluan. Betul. Teman-teman pegang dulu konsepnya. Kak Putri sama Pak Marco minta waktu untuk jeda dulu dan akan segera kembali tetap bareng Sinaunang Omah untuk belajar bahasa Inggris. Siap-siap UTBK. Yang sudah menyimak Sinaunang Omah sejak pagi ini tentu sudah mengetahui apa yang harus dipegang teguh dulu sebelum mulai mengerjakan teks dalam bahasa Inggris untuk mengetahui what is the main idea atau ide pokok utama. Nah, Pak Marco masih bersama dengan saya, guru mata pelajaran bahasa Inggris dari SMA Al-Hikmah Surabaya. Dan sekarang teman-teman siap-siap ya, kita berlatih untuk latihan soal pertama, Pak Marco. Siap. Oke. Siap. Kita akan melihat slide-nya akan muncul. Ini dia. Nah, Oh, 1, 2, 3, 4 paragraf. 4. Oh, yang keempat ternyata pertanyaan bukan? Oh, no. 4 paragraf. Iya. Yes. Terus kita lihat main idenya dah. Oke, nah Oke. ini kita mungkin cek pertanyaan. Betul nggak? Jangan-jangan yang ditanya yang lain Betul lagi. sekali. What topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Oke, Oke. main idea? Oke, what topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Yap. Oke, itu tadi saya bilang topik sama main idea itu selalu terkait. Judulnya tadi kan main idea, tapi muncul pertanyaannya topik. Yep. Ya, jadi kita nggak usah bingung. Berarti kita cari topiknya dulu. Apapun ya,
kita harus memulai dengan menentukan topiknya dulu. Kalau kita baca semuanya ini dengan satu baris, ngerti per baris, nanti habis waktunya. Betul. Jadi ada cara satu lagi untuk mencari topik, yaitu kita sebut dengan you skim. Skim. Tambah catatannya ditambahin lagi. What Oke. is skim? What is skimming? To skim is to read the passage, okay, very quickly, ignoring all the difficult words and phrases. Okay, so all you have to do is just reading from the first line until the end. Bacanya dengan cepat mulai baris pertama sampai terakhir. Yep, abaikan kata-kata sulit dulu. Abaikan kata Pokoknya sulit, baca dulu. pokoknya baca. Langsung insya Allah nanti akan ada gambaran di pikiran. Oh, Yep. ini sakjane bahas apa sih? Sebetulnya bahas apa? Nah, itu percayalah, itu adalah topik. Sekilas. Kalau Sekilas. kita lihat baca sekilas. Yep. Okay. Navigating the swangy streets of Lagos, Nigeria is a challenge at the best of times. Ya, but during the rainy seasons and so on, saya masuk ke kalimat terakhir ini. But that rapid growth creates pressure on the street and the environment. Jadi pertumbuhan yang cepat ini menghasilkan tekanan yang pada jalan-jalan dan lingkungan mereka. Yep. Nah, jadi tekanan seperti apa? Dia kembangkan di sini. Satu, the streets are often flooded. Ya, ini aja Oke. cukup. Banjir, jelas yang di sini bahas banjir toh. Yep. Yang kedua langsung, while the overall climate in Lagos is expected to see less rainfall, with climate change, the intensity of rain is expected bringing with greater risk of flooding. Flooding lagi. Ya, jadi intinya Ini ngomongin ini membahas apa kira-kira? jelas dampak dari pertumbuhan yang sangat cepat ini yang kemudian menekan jalanan dan lingkungan berdampak pada banjir di jalan. Banjir di jalan di daerah mana? Plus di Lagos, Lagos, Nigeria. Nigeria. Oke. Jadi satu, topiknya tentang Lagos, Nigeria. Yep. Yang diungkap di situ The adalah place is Lagos, Nigeria. iya, the focus is on Nigeria apanya? Ya, apa yang terjadi di situ? Berarti permasalahannya kan? Betul. Bukan deskripsi Nigeria orangnya berapa. No, betul. The Oke, problem. The problems. Oke, the problem. Kita lihat pertanyaannya sekarang. Oke, jadi paragraf. That's the paragraph following the passage. Oh, paragraph following the passage. Berarti paragraf yang akan melanjutkan setelah ini. Oh, oke. Nah, tenang aja, apakah itu tadi tidak berguna? Ini tetap berguna. Ya. Coba kita lihat kalimat paragraf terakhir. How, in the face of flooding, block the streets and rising waters, is Africa's most populous city adapting? Nah, ini kalimatnya panjang, kompleks. Yep. Nah, tapi ada satu cara yang ringkas. Teman-teman ingat semua ya, biar nggak bingung langsung kena poinnya. Ini kan ada koma, how, Yep, koma. how, betul. Ini juga koma, ini anak lagi. kalimat, anak kalimat. Anak Ya. kalimat. Nah, Langsung masuk ke ke sini. sini. How? Langsung is Africa's most populous city adapting. Adapting. Jadi, abaikan yang di antara koma. Sekali lagi. Yep. Abaikan yang di antara koma, langsung sambungkan. Pertanyaannya adalah How is Africa's most populous city adapting? Jadi Oke. begitu, Man. Kadang-kadang kalau kita berusaha memahami Betul. kalimat rupa aja malah bingung. Betul. Ini yang pengecohnya di situ. Betul. Distractors. Jadi paragraf berikutnya itu terkait dengan terakhir ini apa ya? Jadi Bagaimana cara Bagaimana? kota ini di Nigeria ya, Lagos ini beradaptasi Betul. menghadapi situasi ini kan? Betul. Karena sejak awal dia bicara tentang problem yang dihadapi. problemsnya, oke, see. Nah, kalau kita lihat opsinya, betulan saya lihat B dan C itu sama ya, Serupa. serupa ya. Oke, Sama boleh kita. Loh, oh iya. Saya Ini perbaiki kayaknya salah sedikit. ketik Salah ini. ketik, ternyata betul. Yang C itu harusnya what. Ya, What, apa? oke, Jadi what. what Lagos should act immediately to cope with climate Change. change. Apa yang seharusnya Lagos ini segera lakukan, oke, untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim ini. Yap. Ya, jadi dia beradaptasinya, langkah-langkah apa yang akan segera dilakukan. Yap. Oke, keterangan yang lain, jawaban yang benar adalah C. Ya, B salah karena Oh. Oke. Jadi B dan D salah. Oke. Kuncinya sekali lagi, kalau ada pertanyaan what topic does the paragraph following? Oke, garis bawahi kata following the passage. Yang berikutnya nanti bahas apa? Berikutnya bahas apa? Teman-teman harus perhatikan paragraf terakhirnya ini. Oke. Kata kuncinya adalah How how is Africa's most populous city adapting? adapting.
Oke. Jadi gitu Mbak, urusannya tetap ada topik, lalu main idea, baru kita bisa main ke factual and inferential questions yang selanjutnya. Jadi ini jawaban betul, tadi Bapak sedikit revisi, what ya? Ya, Maka yang betul adalah what Lagos should act immediately to cope with climate change. Okay. Karena kalau only why, kenapa? Di sini yang dibahas adalah bagaimana cara. Caranya berarti sudah jelas berarti nanti. What? Jawabannya dalam bentuk apa? What? Ya programnya apa? Kalau why itu kan masih alasan masih aja, begitu ya, Mbak? betul. Masih background story. That's right, absolutely. Oke, jadi jangan bingung, sedikit kami revisi ya, karena pilihan jawabannya ternyata antara B dan C sama, namun ada sedikit koreksi, yang C adalah what, bukan why, dan itu sekaligus menjawab pertanyaan dari latihan soal kita yang pertama kali ini. Kita masih punya waktu Karya untuk segmen selanjutnya ya. Kita masih punya waktu, jadi teman-teman, kita masih di tengah kebersamaan, jangan kemana-mana, karena Sinonang Oma akan segera kembali sesaat lagi, masih bersama Pak Marco. Penting untuk melakukan skimming, membaca dengan cepat, mengabaikan kata-kata yang mungkin kita susah pahami, tapi dengan begitu kita jadi tahu secara utuh. Iki karepe nulis opo, arep ngomong opo, ini sebetulnya maksudnya bicara apa gitu ya. Nah tadi latihan untuk main idea sudah, bahkan challenge-nya sedikit lebih kompleks. Kita diminta untuk memprediksi, padahal bukan kita yang nulis nih. Kira-kira narasi selanjutnya itu bicara tentang apa. Sekarang kita akan masih latihan soal. Siap-siap para pejuang UTBK, Pak Marco juga masih di sini untuk slide selanjutnya, soal berikutnya. Nah, kita akan bicara tentang referential questions. Referential questions. Jadi pertanyaan yang mengarahkan atau memberikan rujukan. Betul, rujukan. Oke, kita coba latihan dulu. Langsung masuk atau mungkin Bapak punya tips and trick yang mau dibagikan di awal? Sedikit mungkin teorinya ya. Boleh, saya boleh bilang dengan teori. senang hati. Siap Mbak Putri dan teman-teman di rumah. Ya, jadi kalau referential questions, rujukan gitu ya. Yang perlu dicatat, satu, jawabannya mesti kata benda. Sekali lagi catat, mesti kata benda. Okay. Harus kata benda? Pasti. Tidak bisa kata sifat? Saya bilang pasti, bukan harus. Pasti kata. Pasti. 100%. 100%. Oke, jadi kalau referential questions itu adalah kata benda. Satu. Betul. Yang kedua, ini sebagai trik juga ya. Kalau misalnya yang ditanyakan itu it misalnya, it itu kan berarti satu ya. Ya. Berarti cari benda yang satu aja, bukan hanya yang satu, banyak. bukan yang jamak. No, that's right. Oke. Kalau misalnya bukan it tapi they, berarti kita nyari yang banyak. Yang banyak, yang ada SS-nya itu. Yes, plural. Nah, oke, jadi itu yang pertama tadi itu berupa kata benda. Yang kedua ketahui jumlahnya satu atau banyak. Yang ketiga pasti berada sebelum kata yang ditanyakan. Posisinya itu sangat membantu sekali pasti, Pak Marco. Ya, jangan bingung, jangan nyoba-nyoba. Jangan cari di kalimat lain. Nggak akan ketemu. Bahkan yang setelahnya tambah nggak mungkin. Tambah salah. Ya, betul. jadi cuman itu tadi. Jangan kemana-mana, yang di depannya udah cukup. Oke, kita boleh coba lihat soalnya dulu. Untuk mengetahui kita harus ke narasi yang mana. Boleh kita munculkan soal dulu? Nah, teman-teman tolong untuk langsung fokus pada pertanyaan dulu ya Pak ya. Boleh ya? Iya, pertanyaan dulu. Silahkan. The author highlighted that there is an insufficient amount of study conducted in the field of outdoor artificial light followed by and so on. Oke, bentar. Lagi-lagi nggak ada loh permintaan. Nggak ada. Ya kan, this question refers to, it refers to. Nggak ada. Ini mungkin terbalik nanti pertanyaan berikutnya kayak. Sabar aja ya. Tidak apa-apa, sabar dulu. Jadi ada kata highlighted, kata kunci highlighted. Ya. Highlighted, terus apa lagi? Menebalkan, menggarisbawahi, terus ada lagi fokus ya. Jadi yang sinonim nanti penulis juga main dengan kata fokus mungkin. Nah, kalau itu kunci pertanyaannya ya berarti kita lihat dulu, pahami dulu pertanyaannya. Highlighted that there is an insufficient amount of study, tidak cukup study, jadi kurang research ya. Conducted in the field of outdoor artificial lights. Ya. Sangat jarang atau sedikit sekali penelitian dalam bidang cahaya buatan. Outdoor. Outdoor, yang outdoor.
Jadi maksudnya itu apa gitu. Nah, ini kayak kita lihat ada di ini. Tadi ada total beberapa paragraf, tapi dirujuk Langsung ke sini. langsung, Third paragraf ya. Oke. Berarti kita langsung lihat third paragrafnya. Ya, kita langsung baca. Baca. Mulai atas ya. Boleh? Boleh. Coba skimming kita, Pak. Oh ya, silakan kasih waktu sebentar, langsung Boleh. skim. Baca cepat, cepet. jangan pedulikan kalau ada kata sulit. Oke, fokus dulu, Oke. skim teman-teman. Boleh kita munculkan full screen supaya teman-teman di rumah juga bisa ikut menyimak. Third paragraph, kita latihan skimming ya. Oke, ini dia. Nah, silahkan. Oke, sudah selesai. Oh, Bapak cepat sekali, saya baru harus sampai tengah, cepat. Bapak. Iya, Oke, cepat, baik. selesai. Nah. Oke, it's okay. Ya. Jadi itu tadi yang saya maksudkan kalau skimming, cepat ya, bukan kalem-kalem. Nanti Iya. kehabisan waktu kita. Saya terlalu hati-hati ya, Pak ya. Saya That's harus berlatih lebih cepat untuk That's the skimming. point. Masalahnya Oke. hanya percaya diri aja ya. Betul, Teman-teman oke. harusnya sudah bisa kok, cuma ragu-ragu aja. Itu dia, harus lebih percaya diri Iya, juga. betul. Well Betul. noted, sir. Okay, thank you. Now, daily rhythms, including the circadian rhythms that drive our sleep-wake cycles, are thought to be important factors that contribute to physical and mental health. Misalnya tadi kalau kita membaca cepat, mungkin ada Yep. kesulitan di kata circadian. Iya, Oke, betul. karena ini sangat jarang ya. Tapi Betul. kita dapat poinnya bahwa daily rhythms itu ya very important factors ya terkait dengan physical And and, mental health. Yes. Tiga ini sudah langsung muncul ya. Next, the presence of artificial light at night can disrupt these rhythms. Oke. Kaitannya dengan artificial light itu Cahaya yang cahaya muncul di buatan. malam ya, cahaya Oke. buatan dari lampu atau semacamnya. Betul. Oke. Blue Ini light ngomongin filter. lampu loh, tapi bahasanya artificial light. Hati-hati. Not lamp loh yang Not digunakan. lamp, ya. Oh my god. Jadi itu tadi artificial itu kan buatan Buatan. manusia, bisa jadi fluorescence, Betul. neon atau mungkin bahkan blue light filter yang di HP itu yang blue light Yes. itu juga artificial. Yes. Nah, itu yang kadang-kadang mau tidur buka blue light-nya itu yang kena nanti. Oke ya. Jadi influence pengaruhnya ke hormones, Yep. cells, the cell and other biological process. Nah, next researchers have investigated. Oke, jadi para peneliti sudah Melakukan penelitian, investigasi kajian, penelitian investigasi. terkait dengan indoor artificial light, daily rhythms and Mental mental health. health. But ada but. But. Oke. But also, however, kata-kata itu sebetulnya juga jadi kata kunci Oke. bahwa akan ada opini yang bertuburukan di situ. Betul, kontradiktif. Kontradiktif. Oke, the impact of outdoor artificial lights has received relatively little attention, especially in teens. Intense. Dia ngungkap daily rhythms hubungannya dengan Ketika hari sudah malam ya. betul ya dengan efeknya pada artificial, betul. artificial light pada mental health and, And physical. physics-nya. Oke. Ternyata disambung But, lagi yang terakhir nah, ada but. The Ada impact apa of but-nya? outdoor Nah, artificial outdoor-nya yang nggak dibahas. Berarti Little attention. iya. Berarti kalau kita kembali ke pertanyaannya, Mhm. slide-nya mungkin bisa digeser Boleh, ke pertanyaan. kita akan Oke. munculkan pertanyaan kembali. Full screen, the slide please. Nah, jadi keinginan penulis ya, pesan penulis ketika mengungkapkan hanya ada sedikit penelitian yang indoor light itu maksudnya apa ya? Sorry, sedikit yang outdoor ya, sedikit yang outdoor itu maksudnya apa? Pesannya apa sih sebetulnya? Nah, Atau arahnya kemana? arahnya Followed kemana? by, gitu. Nah, satu lagi teman-teman, kita harus memposisikan diri sebagai penulis, bukan yang ngerjakan soal. Iya, Umpama betul. kita yang nulis, sakjane mau pesen Iki apa arahe sih? nang ndi? Iya betul. Kalau kita harus berusaha jawab nanti kurang cepat. Nah, kalau betul. kita langsung mengambil posisi sebagai penulis, misalnya saya nulis ini, Ya. maunya saya Ya. ungkap outdoor ini untuk apa sih Untuk sebetulnya? apa? Kenapa Oke. kok dimunculkan di akhir kondisinya diperkebalikan dengan narasi yang sudah disebutkan Betul di awal sekali, terkait Mbak Putri. indoor artificial light. Betul. Oke, Yang pertama, kira-kira. kira-kira apakah arguing the urgency to study the field? No, big no. Karena ini masih too wide. Ya betul, Too too wide, common, ya. too common. Presenting a study conducted in the field. Do you want to do something? Oh, No. no, of course. Okay. No, I don't think so. Hoping that there will be more study in this field in the future. It can be, bisa Can jadi, be, bisa yeah. jadi. Tahan dulu ya. Ya, you keep Keep it. this answer. Keep it. Elaborating the ideas, elaborate, mengelaborasi, mengembangkan. How artificial light may disrupt sleep cycle. Ini How sudah artificial light. menjawab paragraf Sudah di sini sebelumnya. ya? Oke. Bukan ini yang kita cari. Berarti bukan. How Oke. about the E answer? EE, showing the association
hubungan Yes. antara outdoor and indoor light. too. Okay, it can be C or it can be E, but Can be which C. one? The Which best one? answer The best for this answer. question. Okay, let's see. Kita ada two possibilities, C and C and E. C itu yang hoping, berharap bahwa akan ada lebih banyak studi, penelitian. Oke, pertanyaannya berarti buat apa Buat kalau memang apa? ada penelitian tentang itu kan? Ya, betul. Oke. Yang indoor tadi ya. Oke. Oke, next berikutnya Showing the association of outdoor and indoor light. menunjukkan hubungan keterkaitan Ya. antara indoor and outdoor light. Kalau Mbak Putri jawabannya gimana? Saya pribadi cenderung ke E, E. Iya. Oke. tapi saya tidak tahu. Oke. Jadi tidak yakin ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Oke. Ya. Kapan terakhir Mbak Putri nulis artikel tentang sebuah penelitian? Zaman kuliah Pak, Zaman udah kuliah lulus ya? berpuluh tahun lalu. Berpuluh tahun yang Iya. lalu. Oke. Kalau saya boleh ingatkan lagi, Yep. di bab 1 penelitian hanya ada sedikit Oh. untuk apa kira-kira? Harapan penulis. Harapan, berarti harapan ya. Jadi ya sudah Terima jelas kasih. selesai. Ya jawabannya Terima bukan kasih. yang E ya. Bukan Berarti yang E, mana? karena ini akan menjadi materi kembali yang berbeda ya. Iya, Padahal betul. kita akan sampai di ujung paragraf, ujung penelitian. Iya. So, So the right answer is C. Hoping that there will be more study in this field in the future. Seperti itu, Pak. terima kasih Iya, Pak you're Marco. welcome. Saya sama Anytime. sekali tidak terpikir karena saya tadi menduga, Iya. ini harus ada kelanjutan paragraf berikutnya. Betul. Namun saya lupa, Iya. ini adalah sebuah kajian. Betul. Dan kalau kita baca tadi 3 paragraf pertama, bisa jadi itu adalah simpulan dari kajian yang sudah dilakukan. Absolutely right. Artinya di bagian akhir yang muncul adalah hope, Hope-nya, harapan, harapannya. saran untuk Iya. peneliti ke depannya, Betul. kajian berikutnya. Jangan terjebak teman-teman. Ini kalau kayak gini nih pertanyaan buat mahasiswa aja mungkin belum tentu bisa menjawab kalau nggak stay fokus gitu. Saya mau sedikit sampaikan bahwa jenis pertanyaan di UTBK itu kan bukan untuk mengukur pengetahuan kita terkait dengan pelajaran yang di SMA. Ini mengukur kemampuan kita Menghadapi siap enggak tantangan menghadapi tantangan untuk di masuk semester perguruan 1. tinggi Ya, nanti. semester 1 itu nanti siap nggak bisa nggak menerima materi yang diperkuliahan itu menyerap. semacamnya menyerap. Jadi saya mau bilang bahwa di sini adalah higher order thinking skills. Jadi kita nggak bisa langsung, oh ini pasti yang ini, pasti ini, belum. Betul, Ya, betul. jadi poin-poinnya kita sarikan dulu. Kadang-kadang pengetahuan dari luar itu akan mendukung. Misalnya tadi kita sering nulis artikel Ya. ilmiah paragraf 1 mesti Ya, ada itu. kita akan fokus ke Legal paragraf 1. tenses, ya, oke. Tapi ingat ini, third Ya. paragraph ya. Paragraf, oke. Terima kasih Pak Putri, mungkin itu tentang Memang harus Liverpool. visioner ya, Ya, mengerjakan ya, soal ya. UTBK itu. Dan berandai-andai seandainya saya adalah yang bikin soal. Betul, Jadi sudut penting, pandangnya penting bukan itu. lagi sebagai yang mengerjakan, Ya. bukan Betul. lagi sebagai anak SMA, tapi calon mahasiswa atau mahasiswi. Betul, perfect, Nah, kita ya. sudah pahami nih konsep yang baru saja kita pelajari. Ini ngomongin reverse tuh, tapi kayaknya kebalik, tidak apa-apa. Jangan sedih, karena nanti di segmen selanjutnya kita bakal sinau bareng lagi, Nang Oma bareng JTV Analitika dan Pak Marco. Sebelum kita lanjut sinau Nang Omah, siang ini Kak Putri pengen kasih informasi penting nih buat teman-teman, khususnya para pejuang UTBK ya. Karena memang setelah teman-teman kemarin mengikuti tryout UTBK bersama dengan JTV, kemudian Universitas Airlangga dan juga Analitika, kabar terbaru adalah berdasar hasil diskusi dan juga rapat di antara Analitika, JTV dan juga Universitas Airlangga, teman-teman ini kan sekarang lagi persiapan untuk UTBK. Jadi kami ingin teman-teman bisa stay fokus untuk bisa menjaga ketenangan dan fokus selama pelaksanaan UTBK SBMPTN 2021. Maka pengumuman hasil dan pemenang 10 golden ticket untuk mendapatkan kesempatan masuk Universitas Airlangga akan disampaikan setelah pelaksanaan UTBK 2021 berakhir. Jadi buat teman-teman tenang, datanya sudah kami pegang, namun kami pastikan 10 pemenang ini sesuai dengan haknya akan kami umumkan usai UTBK. Jadi bisa fokus. Jangan sampai kemarin nilai tryout bagus, ternyata karena nggak fokus terlanjur happy, ngerjainnya jadi nggak fokus kan. Teman-teman fokus dulu, jangan khawatir. Kabar gembiranya buat yang merasa, aku kemarin kurang optimis nih Kak, ngerjainnya kurang maksimal. Tenang, karena insya Allah ya, sesuai rencana mudah-mudahan tanggal 3 dan 4 Mei 2021, tryout
tryout antara JTV Sinaunang Omah dan Analitika akan dilangsungkan bersama dengan Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Jadi yang sudah sangat ingin masuk UNESA, siap-siap untuk ikutan tanggal 3 dan 4 Mei 2021. Nanti di segmen terakhir, jangan khawatir, seperti biasa bakal ada kuis, bakal ada hadiah juga untuk 3 peraih nilai tertinggi pada sesi kuis. Jadi teman-teman yang sudah nyimak, fokus, kita akan lanjut ke latihan berikutnya. Pak Marco, kali ini kita akan belajar apa nih? Kita munculkan dulu slide-nya. Nah, slide berikutnya, ini tadi yang akan kita bahas ya Pak ya? Iya. Oke. Coba, yang akan kita bahas ini jenis teks namanya explanation. Oke. Kenapa ini explanations? Ya, karena kalau kita lihat ini menceritakan sebuah proses kejadian alam. Ya. Oke, kita baca skimming tadi. Skimming, oke. Yap. Oke. Kita akan dapat poin. Topiknya adalah earthquake. Gempa bumi seperti yang kemarin terjadi di Malang. Ya. Seperti itu. Kita turut bersedih atas situasi yang terjadi. Nah, ada earthquake, ditambah paragraf terakhirnya ada tsunami. Ya. Oke. Jadi sekilas ini adalah proses tentang how earthquake and tsunami happens. Ya. Topiknya tentang itu. Kalau saya tadi sampaikan main idea itu adalah gabungan dari topik plus opini penulis. Kalau saya boleh nanya Mbak Putri, ini topiknya tadi kan earthquake atau tsunami gitu ya? Betul. Sudut pandang mana yang diungkap oleh penulis? Betul. Apakah deskripsi, jenis-jenis, atau proses? Ya. Yang terjadi. Ya, Betul. prosesnya. Nah, Betul. itu adalah main idenya. Jadi potret yang mau diangkat oleh penulis tentang earthquake sama waves tsunami ini bukan pada deskripsinya, ukurannya, jenis-jenis tsunami itu kayak apa, tapi prosesnya terjadi kayak apa. Nah, ini dinamakan dengan text explanation. Teks yang berisi penjelasan proses sebuah kejadian alam. Betul. Seperti itu. Bolehkah kita beranjak menuju ke soalnya terlebih dahulu supaya teman-teman mendapatkan gambaran? Iya. Nanti kita bisa munculkan kembali narasinya jika diperlukan ya. Slide berikutnya, please. Oke, ini dia kita bicara refer to. Ya, kebalik ya. Ini biar teman-teman konsentrasi aja sih sebetulnya. Saya tahu teman-teman sengaja dibikin fokus dan konsentrasi. Nah, ini pertanyaan ini Pak. Ya, The word it's in the passage refers to. Nah, sudah ditebalkan ya. Kita terbantu. Boleh. Nah, jadi it's sekali lagi kalau ada refer to itu rujukannya satu, yang pertama dia berupa kata benda. Yang kedua dia tunggal atau banyak ya. Yang ketiga ya cari aja. Ini ada di sini. Yep. It's depannya ada kata benda apa kira-kira? A wave measuring some 30 feet city of Sendai, including its airport and the surrounding countryside. Jadi sebuah gelombang, betul, measuring some 33 feet high, sekitar 33 kaki tingginya itu, inundated, jadi membanjiri the coast and flooded parts of the city of Sendai. Yep. Yang terkena itu kota Sendainya. Yep. Termasuk its airport, bandara yang ada di sana, dan the surrounding countryside. Berarti easy to answer. Oke, let's check. Japan's? No, nggak muncul. Sendai? Mungkin. Natoris? No, nggak muncul. Miyagi? No. Iwate? No. Bacanya apa Iwate sih? Pokoknya nggak ada di situ. Yang jelas bukan Iwaka, Pak. Bukan Iwaka. Oh, ini muncul ya Iwate di sini. Iya, tapi di kalimat selanjutnya. Tadi juga ada Natori, Miyagi, ada. Oke. Tapi kita fokus ke, ini. Yang sebelumnya. Bapak tadi sudah kasih cue di awal bahwa kalau ngomongin reference question, betul, pasti akan berkaitan dengan kalimat atau paragraf sebelum. Kata atau kalimat sebelumnya, bukan sesudahnya. Betul. Jadi ini muncul, sudah jelas. Refers to Sendai. Menjadi Sendai karena yang ada di kota Sendai, begitu ya Pak ya? Airport kan gitu Sendai Airport, betul. Ya, jadi sebetulnya nggak ada masalah sih tambahnya atau enggak. Yang penting kita harus tahu satu, kata bendanya, dua, dia satu atau banyak, yang ketiga titik di sebelumnya ya, bukan di sesudahnya. Betul. Seperti itu aja Pak Putri. Mudah sekali kalau soalnya seperti ini Pak. Itu, apalagi it's-nya sudah ditebalkan. Yang agak challenging adalah it's-nya kita harus cari dulu. Iya kan, it takes time. Kadang-kadang itu bukan masalah we cannot answer the questions, but it's about how patient we are.
kadang-kadang kita nggak sabar ya, teks panjang langsung ngedrop. Yap. Jadi bukan karena nggak paham dan nggak bisa, tapi karena kita nggak bisa control our emotions seperti Betul. itu. Jadi ketika menghadapi soal seperti ini dengan narasi yang panjang tadi, Iya. kita bahkan sudah diskusi ya, earthquake, Betul, tsunami gitu. betul, iya. Tolong fokus pada pertanyaan dulu. Pertanyaannya dulu. Karena itu akan membantu kita untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Ada yang bilang seperti itu dan saya sepakat juga ya. Jadi kadang-kadang kita lihat pertanyaan Yap. yang muncul apa saja terkait teks itu, lalu kata kuncinya apa di tiap pertanyaan itu. Yap. Kalau memang syukur-syukur ada misalnya what is the main idea of paragraph 3, berarti kita langsung lari ke paragraf Fokus 3. ke paragraf Fokus, ya. 3, Jadi betul. ada yang pertanyaan, kata kuncinya apa, langsung ke yang Yap, dituju itu. yang dituju. Tapi kalau misalnya pertanyaannya what is the topic of the text, Nah, mau nggak mau, Mau nggak mau, kita harus membaca harus skimming. baca skimming aja. Aha. Jadi bacanya bukan per baris Per kali. kata, betul-betul Habis waktunya dimaknai ini nanti itu artinya apa ya? nanti baris kelima balik lagi karena lupa poinnya apa, habis waktunya ya. Jadi Oke. seperti itu tadi. Jadi untuk pekerjaan UTBK berbeda dengan kalau teman-teman sedang berlatih baca artikel, ya. menikmati, Ya. bahkan sedang belajar menambah kosakata baru ya Betul, Pak ya. betul. Maka penting untuk mencerna setiap kata dalam kalimat dan kalimat dalam paragraf. Nah, Betul. kalau sedang pekerjaan UTBK begini, bisa fokus dulu ke pertanyaan, Pertanyaan. baru kemudian fokus kepada arah pertanyaan, Arah pertanyaannya. baru kemudian pilihan jawaban untuk Betul. bisa menjawab. Betul. Ini sih Seperti kalau itu. kayak gini teman-teman Kak Putri yakin nih. Waduh, ini kalau lagi fokus ya, lagi fokus, nggak keburu galau mentalnya. Iya, Itu 10-15 detik selesai terjawab. selesai. Ya betul sekali. Tapi nggak boleh sombong juga ya Pak ya. Betul. Tetap harus cross check ya. Insya Allah nanti bisa lebih calm down karena kan bulan puasa. Teman-teman Betul. yang nanti ngambil tes hari Jumat itu kan lebih tenang. Pas bulan lebih calm. Ramadan ya. Nggak bisa marah-marah nanti. Puasa. Ini apa? Lebih tenang Ingat akhirnya. puasa. Oke, seperti itu. Oke, masih ada latihan soal berikutnya. Coba kita munculkan dulu. Ada. Adakah? Tolong dibantu oleh tim. Nah, teman-teman boleh siap-siap. Oh, Oke, ternyata Ya. semua materi sudah kita sampaikan Pak. Karena tadi Ya. 3 hal ya. Ya. Hari ini kita berlatih tentang how to grab the main idea. Main idea. Bahkan kita prediksi loh Prediksi, tadi. ya. Summarizing namanya, arah summarizing arah narasi berikutnya Betul, begitu. ya. Kemudian kita juga sudah bicara soal reference questions. Ya, ya. Dan yang terakhir tadi kita juga sudah bicara soal text explanation. Betul. Oke. Nah, kebayang ya, kuisnya nanti seperti biasa akan ada 4 soal. Dan teman-teman harus fokus pada 4 soal itu untuk bisa dikerjakan dalam waktu 4 menit saja. 4 menit. Kita beri waktu sesuai dengan Ya. asumsi pengerjaan UTBK Betul. 1 soal 1 Satu menit. soal 1 menit. Ada tips untuk teman-teman sebelum nanti mengerjakan Pak? Karena segmen Oke. selanjutnya kita akan fokus pengerjaan soal kuis. Siap, Kira-kira siap. apa yang harus disiapkan mentally? Siap. Saya mau ringkas ya, biar nanti nggak hilang. Yap, Biar barangkali ada teman-teman yang joinnya agak baru belakangan. saja Baru bergabung, saja. tenang Kita saja, jangan setting. khawatir. Terus, Topik, main idea, ya, river, summary. ya, summary. Ya, Oke, jadi sebetulnya tadi kita membahas 4 poin penting ini. Topik itu adalah inti dari paragraf. Tapi kalau pertanyaannya terkait misalnya main idea, jangan khawatir. Sebetulnya main idea itu adalah topik plus writer's opinion. writer's opinion. Yap, Nah, kalau misalnya ada pertanyaan what is the topic of the text, jangan lupa yang dilakukan adalah skimming. skim. Apa itu skim tadi Mbak? Mohon dibantu. Membaca cepat. Membaca dengan cepat. Abaikan kata-kata sulit. Abaikan Yang kata penting sulit. baca dulu untuk Betul. mengetahui secara umum apa sih yang sedang didiskusikan dari awal sampai Oke, akhir. seperti itu. Terus biasanya kalau main idea itu seperti tadi dijelaskan sini Yap. ya. Ini biasanya paragraf sebetulnya. Betul, Jarang dalam sekali main idea of the text itu jarang. Jarang ya. Saya bilang jarang. Jadi posisi main idea itu biasanya paragraf per paragraf. Yap. Satu paragraf, satu main idea. Yang sering tersampaikan banyak yang sudah tahu mungkin cara untuk mencari main idea mungkin di awal paragraf. Betul. Bisa muncul di awal paragraf. Betul. Atau di akhir paragraf. Betul, itu Ya. paling cepat. Kalau nggak Paling di awal, cepat. di akhir. Tapi kalau misalnya inferential, apa ya? Infer, tersirat, Tersirat. nggak muncul di situ Nah, gimana? itu dia. Kembali ke sini. Ya. Topiknya apa? Writer's opinion-nya apa? Oke. Next. Jangan refer to, panik. Ya. Refer to itu berarti yang diawali, Ya. yang sebelumnya. Mhm. Yang kedua pasti berupa kata Benda. benda. Mhm. Yang terakhir apa tadi? Singular atau plural ya? Iya, Satu atau jamak banyak. ya. Singular Oke, or plural. yang terakhir
summarizing passage itu tadi, mohon diperhatikan kalimat terakhir Oke. yang mau mengarah kemana kata kuncinya. Yap. Seperti itu mungkin Oke. pelajaran kita hari ini, Mbak. Ini boleh kita sorot dulu teman-teman di rumah ya. Kita akan munculkan layar penuh supaya teman-teman bisa foto dulu layar televisinya, atau apabila menyaksikan ini di kanal YouTube CT Vera, teman-teman bisa screenshot ya. Oke, kita akan munculkan. Ini 4 aspek kayaknya agak ngeblur. Ngomongnya bukan ngeblur loh, tapi ngeblur gitu ya. Jadi akan dibantu oleh Kak Gori, kamera person kami hari ini. Oke, ini dia teman-teman, sudah terlihat ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Marco. Teman-teman siap-siap dulu karena segmen terakhir nih. Kita akan segera beranjak menuju kuis. Sekali lagi ada waktu 4 menit. Dan sekarang Kak Putri sarankan buat yang baru aja gabung untuk download aplikasi Analitika di Play Store ataupun App Store kamu. Karena kalau kamu sudah terdaftar, kamu bisa ikutan kuisnya. Jadi yang belum login atau sign up dulu ya. Kak Putri akan segera kembali usai jeda, tetap bareng Sinaunang Omah. Hai, segmen terakhir Sinaunang Omah, persiapan untuk UTBK dan untuk tryout Sinaunang Omah bareng dengan UNESA akan berlangsung insya Allah tanggal 3 dan 4 Mei. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya, supaya teman-teman bisa siap-siap setelah kemarin sudah mengikuti juga untuk tryout Sinaunang Omah bersama dengan Universitas Airlangga. Nah, buat yang udah siap nih ikutan kuis, di segmen ini, segmen terakhir, silahkan mohon disiapkan smartphone-nya. Kemudian, nah apps-nya udah disiapin juga Analitika, karena kita nggak mungkin bisa ngerjain kalau nggak buka apps-nya. Lalu persiapan, karena nanti seperti biasa waktu yang akan diberikan adalah 4 menit untuk bisa menjawab 4 soal. So guys, are you ready? Waduh, I cannot hear you. Are you ready? Yes. Oke, Pak Marco, are you ready? Of To course. help us to start this quiz? Yes. Oke, with push Pressing. and press the bell. Oke. Oke, so without further ado, after 3, 2, 1, please sir. Good luck, Oke, good luck, this is time ya, 4 menit ya teman-teman, waktunya 4 menit, ada 4 soal. Tidak akan jauh dari kisi-kisi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Tadi teman-teman juga boleh sambil mengingat kembali tadi di segmen awal, kemudian masuk ke pembahasan tentang topik, main idea, kemudian reference questions, dan tidak ketinggalan summary. Tolong fokus dulu. Nah, biasanya teksnya bakal panjang-panjang nih, teman-teman konsentrasi. Kadang-kadang ada Pak, TV-nya di mute. Jadi kita ngomong gini nggak didengerin nggak apa-apa, karena orang tuanya yang dengerin di rumah. Siap. Karena kalau ada beberapa tipe pembelajar itu kalau belajar harus fokus tanpa suara atau distraksi. Tapi Ya. ada yang kalau dengerin musik malah rileks ya. Ya, yang auditori itu biasanya suka sambil dengerin musik, nonton Betul. TV, baca visuals ya. Betul. Ada yang gerak-gerak, namanya yang kinestetik itu nggak bisa diam, mengerjakannya sambil Pasti jalan. akan bergerak baca. terus. Iya, dan banyak. Yang penting kita tahu masing-masing kita itu potensi atau cara belajarnya gimana. Yang paling nyaman. Yang paling nyaman gimana. Jadi satu itu memang harus mengetahui kompetensi atau diri kita sendiri dulu. Betul. Saya enaknya di mana, saya auditori, saya visual, atau mungkin kinestetik and so on. Jadi kita Betul. sendiri yang tahu kan, dan Ya. beda dengan yang lain. Ya. Ada yang sukanya belajar berkelompok, ada yang sendiri dan semacamnya. Betul. Jadi, ada yang sukanya malam sepi atau yang sore sambil ngemil, dan itu sekali lagi kembali pada pribadinya masing-masing. Betul, Harus sepakat tahu. sekali. Oke, Dan seperti ini serunya Analitika karena ada di smartphone teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya lagi santai-santai mungkin di rumah, pencet-pencet, baca, jawab, benar, berarti sudah benar. Tapi kemudian salah, wah harus latihan soal lagi, gitu terus. Karena biasanya nih Pak, bicara soal pejuang UTBK, Ya. ataupun mungkin yang saat ini sedang berjuang juga, masih kelas 10, 11, pengen ikutan Olimpiade, Betul. kan prinsipnya harus latihan soal ya Pak? Betul, betul. Ya. Apalagi yang waktunya sudah mepet ya, teman-teman yang hari Jumat sudah harus ngambil tes itu, mulai sekarang jangan dilihat teorinya, sekarang itu hanya waktunya all out Latihan. untuk latihan dan latihan. Practice, practice, and practice. Practice and practice. Of course, don't forget, you must pray a lot. Ya. Harus Pray a berdoa. lot. Ya, pray a Oh, lot. Itu juga absolutely. harus ekstra ya. Yep. Ya. Bisa jadi teman-teman yang berdoanya dan belajarnya ini lebih banyak dari yang lainnya, ini yang punya kesempatan untuk mengibarkan bendera kemenangan di belakang. Itu dia. Mending Dan itu. jangan lupa restu orang tua. Bismillah, seperti itu, Biasanya tuh. kalau orang tua sudah memberikan dukungan, kita juga sudah latihan terus, belajar mengerjakan setiap hari dengan soal-soal yang ada.
plus doa. Harus diimbangi, harus Betul. balance hidup Betul, ini. betul. Tuhan nanti akan mudahkan kok prosesnya ya. Ingat waktunya masih ada 1 menit 30 detik, teman-teman bisa tetap ngerjain sambil coba dibaca. Dan yang menarik kalau kita latihan soal tuh sekaligus kita akan menemukan kata-kata baru. Jadi kosakata, vocabularies-nya juga Iya. nambah ya Pak. Iya, betul. Akhirnya nanti ketika menghadapi soal yang sesungguhnya saat UTBK SBMPTN, Bisa. waduh lebih matang lagi, Dan sudah lebih siap menguasai. dan mantap begitu ya. Mas. Siap dan mantap UTBK 2021. Iya. Oke, masih ada waktu 1 menit ya. Waktu 1 menit. Terus Kak Putri juga mau informasikan nih buat teman-teman yang udah penasaran, kapan ya Kak pengumuman untuk hasil tryout Sinaunang Oma bareng Unair. Kemarin udah ikutan nih, penasaran banget pengen tahu siapa pemenangnya. Sabar. Kan teman-teman bakal fokus ke UTBK. Jadi sengaja pihak Universitas Airlangga, Analitika, dan juga JTV itu menyimpan dulu datanya. Kenapa? Karena nanti ini akan berkaitan dengan pilihan jurusan teman-teman juga. Kami akan pilih ya berdasarkan jurusan yang tersedia di UNER kecuali kedokteran dan kedokteran gigi. Teman-teman yang kemarin sudah menang itu akan punya privilege untuk memilih lebih dulu. Karena kami bisa pastikan yang sudah berada di 10 nilai tertinggi itu bisa masuk ke Universitas Airlangga. Jadi sekarang yang terpenting adalah diupayakan sebaik-baiknya berlatih untuk bisa siap menghadapi UTBK 2021. Dan untuk bisa siap menghadapi UTBK, bareng sama Sinaunang Oma sudah hadir dong. Ada analitika yang bantuin support, ada guru-guru hebat dan waktu tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time is up, waktu habis. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Gimana? Tarik nafas. Susah nggak soalnya? Itu ada yang barusan Pak bilang, aduh Mbak semenit selesai. Semenit selesai, Hebat. alhamdulillah. Pertanyaannya semenit selesai, kira-kira Luar jawabannya biasa. betul nggak? Kita cek ya. Nanti tim analitika ini sudah sedang mengolah data. Kita akan segera tahu Pak, saat ini sekarang juga siapa yang berhak untuk mendapat 3 poin tertinggi. Karena mengerjakan dengan tepat dalam waktu yang tercepat. Betul. Jadi tercepat dengan jawaban yang tepat. Kan nggak lucu nih cepet tapi jawaban salah semua. Ya. Atau jawaban benar semua tapi terakhir. Kita dahulukan yang cepat dan tepat. Seperti itu. Sesuai dengan konsep pelaksanaan Pelaksanaan UTBK yang UTBK. memang kita harus mengerjakan dengan cepat ya. Betul. Oke, Ya. kita akan menunggu tim analitika sebentar lagi akan memunculkan di layar televisi. Tapi teman-teman siap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gimana nih kira-kira tadi, susah atau mudah? Kalau ngelihat teman-teman nih terawang-terawang batin dari sini nih ekspresinya kayak lega untuk Lega. masih latihan. Jadi kalau mengalami kesulitan masih bisa latihan Betul, lagi. betul, Ya. ya. Nah, ini lagi pada nunggu nih Pak. Kita juga masih nunggu teman-teman dan juga tim analitika untuk memunculkan hasil kalau berdasarkan prediksi. Waduh, prediksi. Pak Marco sendiri, biasanya itu murid-murid para peserta UTBK mengalami kesulitan nggak sih berkaitan dengan main idea, reverse dan juga summary ini? Ya, satu mungkin kesulitannya karena kosakata ya. Ya. Level kosakata yang di UTBK kan dinaikkan. Betul. Yang kedua sekali lagi bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka nggak sabar. Teksnya sangat panjang seperti itu. Jadi kalau saya boleh sampaikan positif thinking aja teman-teman ya. Ya. Positif thinking. Kita harus tetap semangat. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu kamu saya tidak ada yang tidak Mungkin. mungkin. Ya, apapun itu kita kerjakan sebaik-baiknya dimanapun kita berada. Insya Allah hasilnya juga akan kembali ke kita sendiri. Nah. Ya, karena kita nggak tahu prediksi UTBK seperti apa yang pastinya ya. Tentu. Seperti apa. Jadi Kita tetap- nggak bisa nebak kan betul. soalnya apa. Nah, ini kita soalnya pastikan apa. dulu nih. Apakah sudah muncul hasilnya di layar? Wah, alhamdulillah, selamat ya untuk 3 peraih nilai tertinggi. Yang pertama Yuda Perwira Bima Sakti dari SMA Negeri 1 Gedangan, kemudian Rara SMA plus Al Fatimah Bojonegoro, dan tidak ketinggalan selamat juga untuk Muhammad Ananda Fritama dari SMA Negeri 3 Sukabumi. Kalian berhasil meraih nilai tertinggi hari ini dan luar biasa. Buat yang lain tetap semangat untuk Sinaunang Oma. Untuk para pemenang nanti bakal dapetin hadiah pulsa ya. Akan diproses dulu oleh pihak JTV untuk bisa dikirim ke kamu. Jadi tungguin aja, nanti akan masuk pulsanya. Tapi Kak Putri sama Pak Marco harus istirahat dulu nih. Besok ketemu lagi, mudah-mudahan kita akan Sinaunang Oma seru-seruan lagi untuk persiapan UTBK. Pak Marco terima kasih banyak. Terima kasih. Salam untuk keluarga besar SMA Hikmah Surabaya. Siap, insya Allah. Oke. Semoga sukses semuanya. Semoga JTV sukses juga terima kasih dan semuanya. selamat menjalankan ibadah puasa Siap. Ramadan Pak. Teman-teman, sampai jumpa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.